Perkenalkan, nama saya Willy Tersisius Loho, NIM 19051047, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sengketa perairan laut antara Indonesia dan Malaysia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum laut. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dideklarasikan pada tahun 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil, dengan jumlah sekitar 17.505 pulau dengan luas wilayah 7,7 juta kilometer persegi. Sebagai negara kepulauan, 2/3 wilayah tersebut, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari lautan, sedangkan sisa luas 1,9 juta kilometer persegi merupakan daratan. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung kekayaan alam yang melimpah yang tidak ternilai besarnya, sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya secara legal maupun ilegal. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 10 wilayah yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara lain tersebut, berpotensi menimbulkan konflik. Dan dikatakan saat ini ada sekitar 12 pulau wilayah Indonesia yang memiliki masalah-masalah perbatasan. Yang akan kita bahas saat ini adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Banyaknya delimitasi perairan yang tidak jelas antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu dalam hal penentuan batas laut teritorial di laut-laut yang saling berbatasan. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini harus segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian penguasaan dan kepemilikan atas wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan perbatasan wilayah perairan Indonesia lainnya untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa. Pada tanggal 17 Oktober 1969, negara Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian untuk menentukan batas landas kontinen antara kedua negara tersebut. Perjanjian ini menghasilkan putusan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang telah ditandatangani oleh delegasi-delegasi pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur. Dua perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89 tahun 1969. Adapun jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Laut Selat Malaka antara lain: yang pertama, batas maritim bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan ITLOS. Yang kedua, sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral. Kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional. Yang ketiga, semua pihak harus memahami sifat negosiasi, bahwa tidak ada satu pihak pun yang akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Dengan demikian, semua pihak akan mendapat bagian walaupun lebih sedikit, karena itulah intinya dari negosiasi. Indonesia dan Malaysia memiliki hak atas ZTE di Selat Malaka. Hal ini dikarenakan lebar ZTE kedua negara kurang dari 400 mil sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 UNCLOS 1982, yang pada intinya kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia memiliki hak atas di wilayah tersebut untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam,
baik hayati dan non-hayati. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982, dan penyelesaian tersebut harus diselesaikan dengan cara damai sebagaimana yang diatur pada Pasal 279 UNCLOS 1982. Demikianlah video tentang sengketa penyelesaian perairan laut antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih telah menonton.